Sejumlah tersangka dalam skandal dugaan korupsi program makan bergizi gratis barulah menjadi sebuah permulaan. Indonesia Corruption Watch atau ICW sebelumnya sudah menelusuri dan menemukan ratusan yayasan mitra MBG yang diduga terafiliasi dengan sejumlah pejabat dan juga aktor-aktor politik. Saya akan tanyakan secara langsung kepada Kepala Divisi Advokasi Indonesia Corruption Watch dengan Mas Egy Primayoga. Mas Egy, terima kasih untuk waktunya. Bahwa sejumlah tersangka sudah ditetapkan, Mas, apakah penangkapan ini sudah cukup untuk kemudian memperbaiki tata kelola implementasi program MBG? Ya, pertama kita harus melihat masalah MBG itu sebetulnya ada dua. Masalah tata kelola dan masalah bagaimana MBG itu menjadi alat politik untuk pemerintahan yang sekarang. Alat politik? Betul. Kalau kita bicara tata kelola, ada masalah dalam hal misalnya transparansi dan akuntabilitas. Kita tidak pernah tahu misalnya berapa anggaran BGN secara rinci di tahun 2026 ini. Sisi yang kedua adalah sisi politik. Bagaimana sebetulnya program ini digunakan oleh pemerintahan sekarang untuk memperkuat atau memperluas dukungan sebagaimana yang kami temukan. Andai kata yang kedua ini tidak diselesaikan, maka MBG mau diganti kepalanya, mau diperbaiki tata kelolanya dan lain sebagainya, MBG akan tetap menjadi masalah. Oke, dan di tengah kita ini sudah ada hasil ya, penelusuran termasuk juga mungkin penelitian yang kemudian disampaikan ataupun dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW dengan judul Ada Siapa di Balik MBG. Ya, jadi secara singkatnya begini, kami melakukan penelusuran terhadap lebih dari 200 yayasan yang menjadi mitra MBG, dan dari 200 sekian yayasan itu 102 diantaranya terafiliasi dengan berbagai macam aktor. Aktor-aktornya salah satunya adalah aktor politik. Aktor politik itu bermacam-macam, tapi ada partai politik, gitu ya, ada juga kepala daerah, keluarga kepala daerah, ada juga misalnya mantan terpidana korupsi, gitu. Mantan terpidana korupsi? Betul, itu juga terafiliasi dengan mitra yayasan mitra BGN ya. Oke, bisa ditunjukkan mungkin hasilnya, Mas? Oke, jadi ini adalah hasil temuan kami berdasarkan angka, gitu ya. Dari yayasan yang kami telusuri 102, ada 28 terafiliasi partai politik, 18 terafiliasi pebisnis swasta, 12 yayasan terafiliasi birokrasi pemerintahan, 9 terafiliasi kelompok relawan atau ormas pendukung kampanye Pilpres kemarin 2024, atau juga ada 7 yang terafiliasi dengan orang dekat pejabat atau militer juga ada 6, 4 terafiliasi dengan mantan penyelenggara negara, yang ketiga terafiliasi individu yang pernah tersangkut kasus korupsi, dan yang terakhir terafiliasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Nah, ini jumlah parpolnya ya. Siapa yang terbanyak yang pertama Gerindra, disusul oleh PKS, gitu ya, dan yang terbesar ketiga adalah PAN, gitu. Yang lain-lainnya memang ada partai lain juga, gitu, tapi kurang lebih ini kalau kita presentasikan sekitar 25% diantaranya adalah Gerindra, gitu. 25% diantaranya adalah Partai Gerindra. Dan di sini disebutkan bahwa sebanyak 28 yayasan diisi oleh 44 orang politisi dari berbagai partai politik. Jadi temuan kami menemukan ada yayasan yang terafiliasi dengan birokrasi pemerintahan, gitu ya. Birokrasi pemerintahan itu macam-macam. Ada misalnya di Kementerian Pertahanan atau juga Kementerian ATR atau BPN, gitu ya. Dan yang terakhir tidak kalah mengagetkan adalah Badan Gizi Nasional itu sendiri. Ini yang kami khawatirkan adalah kalau misalnya mereka betul demikian seperti yang kami temukan dugaannya, khawatirnya adalah nantinya pelaksanaan MBG akan rentan akan konflik kepentingan, begitu, karena wasit dan pemain ini menjadi campur aduk, begitu ya. Tim Dipo Investigasi mencoba untuk mewawancarai secara langsung Kepala BGN Nanik Sdeang terkait langkah perbaikan pelaksanaan program MBG, termasuk soal berbagai polemik yang muncul ke hadapan publik. Namun Kepala BGN belum berkenan untuk tampil di media pada minggu pertama usai pelantikan dirinya. Berdasarkan informasi dari Indonesia Corruption Watch, kami menelusuri salah satu lokasi yayasan mitra MBG yang diduga terafiliasi dengan salah satu pejabat BGN di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun saat kami tiba di lokasi, kawasan tersebut ternyata merupakan lokasi penginapan atau apartemen dan bukan kawasan perkantoran. Sore Mbak, Mbak izin dari Kompas TV. Ya? Kita mau ketemu Mbak sama Yayasan Indonesia Food Security, itu ada di sini bukan? Baru dengar nih yayasan itu. Baru dengar? Tapi ini kantor atau penginapan sih? Sebenarnya penginapan, Pak.
Penginapan? Sama sekali nggak ada kantor? Nggak ada. Full apartemen, penginapan semua. Saat kami telusuri lebih mendalam, alamat yang tertera menunjukkan salah satu lokasi kamar di apartemen tersebut. Namun pihak pengamanan setempat mengatakan bahwa kamar tersebut tidak berpenghuni. Tapi yang 28 BB itu? Ada tapi sekarang lagi kosong. Yang kemudian diketahui publik ada 26 nama. Apakah betul 26 nama atau justru mungkin lebih dari 26 nama? 26 nama itu termasuk nama beberapa organisasi. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif.